Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiz Hidayat. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi fisika yang berjudul perpindahan panas secara konveksi. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Nah, selanjutnya mari kita lihat pembahasan lebih lanjut dari teman-teman saya. Jadi pembahasannya yaitu A. Konsep dan definisi konveksi. Konveksi adalah salah satu mekanisme perpindahan panas yang terjadi melalui pergerakan massa fluida, seperti cairan atau gas, dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam fluida yang menyebabkan perubahan densitas. Pada dasarnya, konveksi melibatkan perpindahan energi panas melalui aliran fluida itu sendiri, di mana fluida yang lebih panas dan kurang padat akan naik, sedangkan fluida yang lebih dingin dan lebih padat akan turun. Konsep konveksi merujuk pada mekanisme perpindahan panas yang terjadi melalui gerakan energi panas dipindahkan karena perbedaan suhu yang menyebabkan perbedaan densitas di dalam fluida. Mekanisme proses dalam konversi adalah langkah-langkah yang terjadi ketika panas dipindahkan melalui gerakan massa fluida, baik itu cairan atau gas. Proses ini terjadi karena perbedaan suhu yang menyebabkan perbedaan densitas dalam fluida. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai mekanisme konversi. Yang pertama, pemanasan fluida. Proses konversi dimulai ketika suhu fluida dipanaskan. Pemanasan ini dapat terjadi melalui sumber panas seperti kompor radiator atau bahkan sinar matahari. Ketika fluida seperti air atau udara berada di dekat sumber panas, energi panas ditransfer ke molekul-molekul fluida, meningkatkan energi kinetik mereka. Molekul-molekul ini mulai bergerak lebih cepat dan menghasilkan suhu yang lebih tinggi. Yang kedua, perubahan densitas. Saat molekul fluida dipanaskan, mereka cenderung bergerak lebih jauh satu sama lain, menyebabkan fluida menjadi kurang padat. Sebagai contoh, dalam air, ketika suhu meningkat, volume air meningkat dan densitasnya menurun. Molekul-molekul yang lebih panas ini karena menjadi kurang padat akan mulai naik ke atas. Yang ketiga, pergerakan vertikal. Molekul-molekul fluida yang lebih panas dan kurang padat akan bergerak ke atas, meninggalkan daerah yang lebih dingin. Di bawah, fluida yang lebih dingin yang lebih padat akan turun untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh fluida panas. Ini menciptakan aliran vertikal dalam fluida yang dikenal sebagai arus konversi. Sirkulasi. Proses pergerakan ini akan menghasilkan pola sirkulasi dalam fluida. Ketika fluida panas naik ke atas, fluida dingin yang turun akan dipanaskan dan kembali ke atas. Proses ini terus berulang sehingga suhu dalam fluida menjadi lebih merata. Sirkulasi ini membantu mendistribusikan ke seluruh bagian fluida. Yang kelima, pindah panas ke permukaan. Selama proses konversi, panas juga dipindahkan ke permukaan fluida. Saya akan menjelaskan tentang persamaan matematis konveksi. Berikut adalah beberapa persamaan matematis konveksi terkait dengan konveksi, yaitu satu, hukum Newton tentang pendinginan. Hukum ini menjelaskan laju perpindahan panas antara permukaan dan fluida sekitarnya, yang dimana itu Q sama dengan HA segitiga T, dimana Q sama dengan laju perpindahan panas per W atau J per S. H sama dengan koefisien perpindahan panas konvektif,
yang dimana itu dalam kurung W per M pangkat 2 titik K titik A sama dengan luas permukaan yang terlibat dalam perpindahan panas per M pangkat 2. Terusnya segitiga T sama dengan perbedaan suhu antara permukaan dan fluida dalam kurung K atau C. Yang kedua, hukum Fourier. Hukum Fourier ini menjelaskan perpindahan panas melalui konduksi, tapi juga memberikan dasar untuk memahami aliran panas dalam konveksi, yang dimana itu dia I sama dengan min Ka segitiga T per L, dimana itu K sama dengan konduktivitas thermal material dalam kurung W per M titik K balas kurung. Yang kedua itu L sama dengan ketebalan material M. Yang ketiga itu adalah Neusen sama dengan NU. Bilangan Neusen digunakan untuk mengukur efisiensi perpindahan panas konveksi. Dibandingkan dengan konveksi, bilangan ini merupakan rasio antara perpindahan panas konveksi dan konduktif. Yang dimana itu NU sama dengan HL per K, dimana itu NU sama dengan bilangan Neusen tak berdimensi. L sama dengan panjang karakteristik dalam kurung M. Yang ketiga itu K sama dengan konduktivitas thermal fluida, yang dimana itu W per M titik K balas kurung. 4. Bilangan Rayleigh atau dibilang dengan RA. Bilangan Rayleigh digunakan untuk mengukur stabilitas aliran dalam fluida yang dipanaskan. Ini merupakan rasio antara gaya buoyancy dan gaya viskositas, yang dimana itu RA sama dengan GB dalam kurung TS per T ini L3 per FA, yang dimana itu G percepatan gravitasi dalam kurung M per 3 pangkat 2. Terus B, koefisien ekspansi thermal, yang dimana itu 1 per K. Yang selanjutnya itu T5 sama dengan suhu permukaan K. Itu selanjutnya T sama dengan suhu fluida jauh dari permukaan K. Terus selanjutnya L panjang karakteristis M. Selanjutnya V kinematik viskositas fluida dalam kurung M pangkat 2 per S. Terus selanjutnya A sama dengan koefisien diffuse thermal, yang dimana M pangkat 2 per 5. Yang kelima, bilangan Reynolds atau dengan RE. Bilangan Reynolds digunakan untuk menentukan jenis aliran fluida, apakah laminar atau turbulen, yang dimana RE sama dengan PFL per dimana RE sama dengan bilangan Reynolds tak berdimensi. Selanjutnya itu L sama dengan panjang karakteristik M. Selanjutnya itu V kinematik viskositas fluida, yang dimana M pangkat 2 per S. P sama dengan densitas fluida sama dengan dalam kurung K per M pangkat 2 balas kurung. Selanjutnya V, dimana itu V kecepatan fluida M per S. Selanjutnya L panjang karakteristik M. Terus viskositas dinamis fluida PAS atau KG per M titik S. 6. Persamaan energi untuk konveksi. Persamaan energi untuk konveksi sistem yang melibatkan konveksi dapat dituliskan sebagai DT per DT sama dengan A segitiga balik 2T tambah Q per PCP, dimana itu dia T sama dengan suhu K, T sama dengan waktu S, A sama dengan koefisien difusi thermal, yang dimana itu M pangkat 2 per S, yang terus Q sama dengan laju sumber panas W, terus P sama dengan destinasi fluida K per M pangkat 3.
Beberapa contoh perpindahan panas secara konveksi. Yang pertama memasak, yang kedua sistem pemanas ruangan, yang ketiga pendinginan mesin, yang keempat penyejuk pada komputer, yang kelima kondisi cuaca, yang keenam pendinginan dalam proses industri, yang ketujuh dan yang terakhir adalah sistem penyimpanan makanan. Itu saja yang saya bisa sebutkan dari beberapa contoh perpindahan panas secara konveksi. Itulah tadi video pembahasan singkat materi perpindahan panas secara konveksi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.